Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda dari lokal PBA 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara atau langkah-langkah uji Pirate Sample T-Test menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita ke langkah-langkah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih uji Pirate Sample T-Test itu. Nah, uji Pirate Sample T-Test adalah apabila data yang dikumpulkan dari dua sampel yang berhubungan. Artinya bahwa satu sampel akan mempunyai dua rata-rata. Rancangan ini bisa dikenal dengan rancangan pretest dan posttest, yang berarti membandingkan nilai rata-rata pretest dan nilai rata-rata posttest dari satu sampel. Nah, uji Pirate Sample T-Test ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua rata-rata populasi yang bersifat identik atau tidak dari beberapa sampel yang diamati. Di antara syarat-syarat uji Pirate Sample T-Test adalah variabel yang dihubungkan itu adalah variabel yang mempunyai skala data numerik dengan variabel yang mempunyai skala data kategorik. Yang kedua, kelompok data adalah dependen. Data yang berdistribusi normal, variasi data itu tidak perlu diuji karena kelompok data sudah berpasangan. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke langkah-langkah uji Pirate Sample T-Test dalam aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya pada tabel SPSS kita klik variable view. Pada kolom name kita isi dengan pretest. Kemudian kita isi dengan posttest. Masing-masing kolom kita ubah, pada desimal kita ubah menjadi 1. Pada desimal kita ubah menjadi 0. Kemudian pada label kita isi dengan pretest. Kemudian kita isi dengan posttest. Nah, selanjutnya pada kolom measure kita ubah menjadi scale. Setelah sudah kita ubah beberapa kolom, kemudian lanjut kita ke data view. Nah, untuk memperoleh data pretest dan posttest, kita bisa mengcopy data yang sudah kita punya. Di sini saya sudah mempunyai dengan jumlah responden 13 orang, ada nilai pretest dan posttest. Langsung kita masukkan di sini. Kita paste data yang sudah kita copy tadi. Nah, setelah itu kita klik analyze. Kemudian karena kita di sini untuk menguji Pirate Sample T-Test, lalu kita pilih compartment. Kita klik analyze, lalu compartment. Kemudian kita pilih Pirate Sample T-Test. Setelah itu akan nampak seperti ini pada layar. Untuk pretest kita masukkan ke variabel 1. Nah, untuk pretest kita masukkan ke variabel 1. Lalu untuk posttest kita masukkan ke variabel 2. Nah, setelah itu lalu kita klik option. Maka akan muncul kotak dialog
log pirate sample t-test pada confidence interval percentage, yaitu kita tulis di situ 95%. Nah, sedangkan karena di sini sudah 95%, itu artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau signifikansi 5% atau setara dengan 0,05. Nah, setelah itu lalu kita klik continue. Lalu oke. Nah, sekarang sudah muncul output hasil SPSS pada uji pirate sample t-test. Pada kolom yang pertama, yaitu pirate sample statistik, pada output ini diperlihatkan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni pretest dan posttest. Nah, untuk nilai pretest diperoleh rata-rata hasil belajar itu sebesar 54,62. Sedangkan untuk nilai posttest itu berjumlah 67,69. Nah, jumlah responden di sini ada 13 orang. Untuk nilai standar deviasi pada pretest itu sebesar 10,300 dan untuk posttest itu standar deviasinya 10,727. Terakhir adalah nilai standar error. Nilai standar error mean untuk pretest itu 2,857 dan untuk posttest 2,975. Nah, karena nilai rata-rata hasil belajar pada pretest dan posttest, untuk nilai rata-rata pretest itu 54,62, menandakan lebih kecil dari nilai posttest 67,69. Nah, itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dengan hasil belajar posttest. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji pirate sample t-test yang terdapat pada tabel selanjutnya, yaitu pada tabel pirate sample correlation. Nah, pada tabel ini menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pretest dengan variabel posttest. Berdasarkan output di atas, kita ketahui nilai koefisien korelasi correlation sebesar 0,350 dengan nilai signifikansi sebesar 0,242. Karena nilai sig 0,242 itu menandakan lebih besar daripada nilai probabilitas, yaitu 0,05. Nah, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Nah, untuk tabel yang ketiga ini adalah tabel yang terpenting karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dalam kasus yang kita buat. Nah, untuk rumusan hipotesis penelitian, ada H0 itu menandakan tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan hasil belajar posttest. Untuk HA itu menandakan ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan hasil belajar posttest. Nah, untuk pedoman pengambilan keputusan dalam uji pirate sample t-test ini ialah jika nilai sig to tilde lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai sig to tilde lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, berdasarkan tabel output pada pirate sample t-test, berdasarkan output pirate sample test, diketahui nilai sig to tilde
adalah sebesar 0,002 yang menandakan lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga menandakan adanya perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan hasil belajar posttest. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.